Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina kulubina fa asbahna bi ni'matihi wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku para pecinta Allah yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, kita kembali dapat berjumpa, bertatap muka, bermuajah dalam kajian rutin kita. Dan hari ini berbicara mengenai tentang salah satu kejadian agungnya yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu peperangan Rasulullah. Dan tentu akan kita pelajari nanti tentang hikmahnya, apa yang terkandung di dalamnya. Dan perang Badar ini merupakan perang yang spesial, bahkan dibandingkan dengan semua perang yang ada. Ya, yang paling fenomenal aja, yang jelas perang Badar itu merupakan perang pertama di zaman Rasulullah SAW, terjadi 2 tahun setelah Nabi kita melakukan hijrah ke Madinah. Ya, Nabi Muhammad berdakwah umurnya berapa? Nabi dapat wahyu umurnya berapa? 40 tahun. Nabi meninggal umurnya 63. Berarti Nabi dakwahnya berapa lama? 23 tahun. Itu ada 2 fase. Ada fase pra-hijrah, ada fase pasca hijrah. Nabi di Makkah berapa lama? Nabi di Makkah berapa lama? Pernah ngeliat Ustadz banting meja? Ya? Nabi di Makkah 13 tahun. Di Madinah Nabi 10 tahun. Berarti maknanya Nabi lebih lama di Makkah. Padahal Nabi di Makkah itu dalam kondisi terdesak, ya. Hanya bertahan. Ibaratnya itu timnas lawan Australia. Jadi bisa 0-0 aja udah bahagia. Nah, berbeda dengan di Madinah. Kalau di Madinah itu kayak Indonesia lawan Bahrain, Cina, insyaallah akan menyerang. Jadi teman-teman, kalau masih bertahan lagi ya udah nggak usah dilanjutin, ya. Udah cukup sampai situ aja. Jadi teman-teman yang berbahagia, ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah, disitulah Nabi Muhammad, ya, berdakwah dengan lebih leluasa. Kalau di Makkah itu ya dakwanya tertutup, ya, hanya bertahan saja. Nah, ketika dakwah di Madinah itu sudah makin leluasa, di tahun yang kedua, jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah, bertepatan dengan bulan Ramadan yang mulia. Jadi perangnya terjadi di bulan Ramadan. Makanya Ustaz paling benci kalau ada orang bulan Ramadan itu dijadikan sebagai alasan lemas-lemesan. Nah, parahnya lagi, itu tuh direkam sama orang-orang non-muslim, ya, sama orang-orang kafir, bahwa oh berarti Islam itu memang agama yang tidak produktif. Itu buktinya, gara-gara berpuasa akhirnya tidak produktif, kerjanya ogah-ogahan, malas-malasan. Nah itu, padahal Nabi cuma ngajarin puasa, produktivitas tetap terjaga. Buktinya apa? Nabi di bulan Ramadan tetap berperang, ya, tetap berperang. Kalau memang Nabi perang, maaf ya, Ramadan itu jadi momentum untuk malas-malasan, ya mestinya Nabi bilang udah perangnya nanti aja ditunda ya habis Lebaran, biar sempat halal bihalal gitu. Enggak tuh, Nabi Muhammad perang ya perang Badar itu. Masya Allah ya teman-teman, itu salah satu telur kesukaan Ustadz tuh, telur Badar. Oh dadar. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di sini
kalau kita pelajari Nabi Muhammad ya di tahun yang kedua ketika bulan Ramadan, dan ini Ustaz sudah bilang ya, berarti tidak membuat kita jadi lemes ya teman-teman yang dimuliakan Allah. Justru yang kita lihat di sini perang Ramadan itu kebangkitan. Nah, perang ini disebut perang Badar karena merupakan perhelatan pertama di kalangan umat Islam. Dan mohon maaf ya, saking hebatnya sampai Allah menyebutnya dengan Yaumul Furqan. Apa Furqan itu Pak Ustadz? Dari Faroko. Faroko itu membedakan. Maka itu pembeda. Kenapa disebut hari pembeda? Karena di hari itu nampak mana yang betul-betul beriman, mana yang tidak beriman, mana yang tanggung. Ya, karena ada juga orang udah ngaku beriman, ketika diajak perang mereka bilang, nggak usah berperang. Ya, artinya mereka takut mati. Makanya kalau kalian bilang, enaknya hidup di zaman Nabi, coba aku kayak Abu Bakar, Umar, Utsman. Masalahnya kalau Anda hidup di zaman Nabi, Anda yakin jadi Abu Bakar? Atau jangan-jangan jadi Abu Jahal? Nah iya kan? Artinya di situ orang diuji loh. Disuruh perang tanpa digaji. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau pernah ngelihat apa namanya tuh yang tarung bebas tuh? Yang Habib itu lah. Ya. Kenapa dia mau dipukulin sampai babak belur? Karena dia dibayar. Dan itu kalah tetap dapat uang. Itu orang begitu itu tinju itu. Walaupun kalah tetap dapat uang. Jadi dipukulin wajar dia mau karena dapat uang. Nah, sekarang para sahabat berperang Badar nggak dapat apa-apa. Makanya disitulah Allah menguji ya dengan ujian sebagai pembeda. Apalagi di zaman itu yang dilawan jumlahnya 3 kali lipat berbanding dengan yang dimiliki kaum muslimin. Jadi perang Badar ini bisa dibilang perang yang saya boleh nyebut apa istilahnya ya? Perang yang tak direncanakan. Jadi awalnya itu teman-teman, perang Badar itu orang Islam dengar kabar bahwa kaum Madinah, saya ulangi, kaum Makkah dipimpin oleh Abu Sufyan, itu mereka mau berdagang. Dan orang Arab itu suka berdagang, walaupun sekarang ada yang nggak suka berdagang sampai membuat lagu berdagang jangan berdagang. Oh begadang. Jadi teman-teman, di situ mereka mau pergi ke Syam. Dan ke Syam, dari Mekah ke Syam itu pasti ngelewatin Madinah. Ya, mendengar kabar itu, maka kaum muslimin untuk mencegat orang-orang kafir ini. Tujuannya apa? Ingin merampas harta mereka. Pasti kalian bilang, ih, kok kejam banget sih Pak Ustadz? Merampas harta, walaupun orang kafir harusnya nggak boleh digituin. Perhatiin, ada 2 alasan kenapa hartanya orang kafir dalam hal ini halal. Yang pertama, orang kafir Quraisy statusnya harbi. Mereka menyerang kita, atau harbi ya. Kafir itu ada 2, ada harbi, ada zimmi. Harbi itu yang taat, nurut sama kita, itu namanya harbi. Tapi ada yang sifatnya zimmi. Zimmi itu apa? Dia ngelawan. Saya ulangi, kebalik. Zimmi itu yang nurut sama kita. Tapi kalau harbi itu dia yang memerangi kita. Nah, contoh nih misalnya nih, kayak orang-orang Israel. Mereka harbi, mereka nyerang kita kok. Ya, itu namanya harbi. Sama juga kayak orang diceramain main HP, itu harbi. Mereka minta diperangi. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia. Enggak apa-apa. Kemarin HP itu besoknya hilang. HP. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah wa ta'ala ya. Kayak gitu tuh kalau orang kampung baru pegang Android ya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Kenapa orang harbi dia nyerang kita? Ya kita balas lah, ya kan? Ikan bawal, ikan teri. Ente jual, ane beli, begitu. Ya Anda baik, saya baik. Anda sopan, saya segan. Tapi kalau Anda kurang ajar, masa kita mau diam aja? Semut aja digigit nginjek kok, ya kan? Ya kan? Balik itu. Bisanya, ya, semut itu loh digigit nginjek, coba bayangin. Coba. Ada yang baru sadar tuh ketawa.
Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, gitu ya. Orang-orang kafir harbi, mereka nyerang kita. Kayak orang Israel tuh dihantam, enggak apa-apa, halal itu darahnya. Nah, serius. Andai kata nih ya, ketemu dengan orang Israel yang memerangi kita. Hati-hati. Orang Israel bukan bangsa Israel ya, tapi negara Israel itulah. Karena ada beberapa orang Israel yang baik-baik dengan kita. Tidak ada masalah. Orang-orang keturunan Bani Israel yang tinggal di Yaman, ya mereka itu malah anti-Zionis. Yang kurang ajar itu yang Zionisme. Mereka itu punya pemikiran untuk mendirikan negara. Sama aja kayak kita orang Islam lah. Ada orang berpikiran ingin mendirikan negara Islam. Tapi ada yang tidak. Ya kita negara biasa aja. Nah gitu. Itu namanya kegiatannya namanya Zionisme. Dan Zionis belum tentu. Zionis itu udah pasti Yahudi. Tapi kalau Yahudi belum tentu Zionis. Jadi teman-teman waktu itu orang kafir harbi menyerang ya, Nabi ngelawan wajar. Apalagi jika dilihat sejarahnya, hartanya kaum muslimin yang di Mekah juga dirampas sama mereka kan. Ketika Nabi berhijrah, kan kayak rumah nggak mungkin dibawa kan. Ya. Hewan-hewan nggak mungkin dibawa. Nah dalam kondisi seperti itulah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, akhirnya mereka ya ingin mengambil harta mereka lagi yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan memang tidak ada perjanjian yang, kalau ada perjanjian damai itu namanya dhimmi. Orang dhimmi itu orang yang baik-baik sama kita. Nah, maka dengan alasan inilah sahabat Nabi ya ingin merampaslah harta mereka itu sebagai balas dendam atas apa yang mereka lakukan. Tuh maksudnya. Jadi waktu itu ceritanya kaum muslimin ingin niatnya tuh nyegat doang. Gak ada niatan untuk perang awalnya itu. Ternyata berita ini dibocorkan. Sampailah ke telinganya orang kafir Quraisy. Mereka malah bersekongkol mengumpulkan pasukan. Kata mereka, kurang ajar tuh Muhammad. Berani-berani dia mau nyegat kita. Udah, ladenin aja. Datengin pasukan perang yang jumlahnya ribuan. Sedangkan kaum muslimin waktu itu berjumlah 313. Ya, 313 orang. Jadi sangat sedikit. Ya. Makanya jujur aja, Ustadz punya binaan lembaga pendidikan, saya kasih nama Ashabul Badar. Itu yang ngasih nama siapa Pak Ustadz? Saya. Kenapa dikasih nama Ashabul Badar? Ashab itu artinya pejuang, Badar itu perang Badar. Jadi maksud saya ada yang dikit tapi bisa mengalahkan yang besar. Fakam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang sedikit mampu mengalahkan yang besar karena izin dari Allah. Ya, kalau pakai logika Sadina ini harusnya udah mati. Nah iyalah, perusahaan syariah, cemen, yang dilawan apa? Sinar Mas. Yang dilawan siapa? Perusahaan besar tuh, apa namanya? Ciputra. Tapi bukti sampai sekarang kita masih hidup, kita masih berkembang, bahkan sudah dijadikan sebagai jalan tol. Ya? Jadi teman-teman, ya enggak lah punya aku nggak kena kok. Itu kalau kena, jalan tolnya yang miring begini. Yang belok dia nggak bakal berani itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka dari 313 ada penunggang kuda, ada penunggang onta, dan ada juga yang berjalan kaki. Jadi pasukan yang sebenarnya nggak terlalu banyak ya untuk sebuah peperangan loh. 313 itu ya sedikit. Sedangkan pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan ya meminta bantuan dengan orang-orang lain, itu ada 1000 personil. Berarti kan 3 kali lipatnya. Logikanya kalah. Itu logika. Tapi kalau Allah berkehendak lain, makanya hikmah yang paling mendasar dalam perang Badar itu, tapi fokuslah pada barokah. Dikit kalau berkah lebih kuat dibandingkan banyak tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Oh iya teman-teman, pengajian ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak butuh orang banyak
Yang penting jangan sedikit. Itu aja. Ya. Saya lebih suka orangnya itu banyak tapi fokus dibandingkan dikit tapi ngantuk. Ya. Yang abu-abu belum nyampe otaknya. Aduh, dasar bocil. Jadi teman-teman yang berbahagia, Ustadz itu lebih suka jemaah itu yang banyak tapi fokus daripada sedikit tapi nggak fokus, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, peperangan itu pun terjadi. Jadi waktu itu Nabi sempat galau, ya, karena Nabi nggak mau umpanin sahabatnya. Nabi juga mikir lah, beliau kan manusia. Ini sahabatku 300 melawan 1000. Woi, ini bukan perang bom, ya. Kalau perang bom wajar lah, 1 orang lawan 10 juga bisa. Mati. Ini perang pisau. Nggak bisa lah kita perang gini-gini. Hanya di sinetron Indonesia saja 1 orang melawan 10 bisa menang. Kenapa? Coba kalian perhatikan. Ketika dia ngelawan musuh yang di depan, yang di belakang itu cuma gini-gini aja dia. Gini-gini. Kenapa nggak pentung? Dasar buku ngulan itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya begitu. Ternyata Allah berkehendak lain. Nabi bersama para sahabat keluar dari Madinah dengan harapan dapat menghadang kafilah Abu Sufyan, merampas harta mereka sebagai ganti rugi atas harta yang waktu itu ditinggalkan kaum muhajirin di kota Makkah. Nah, disitulah teman-teman yang berbahagia, yang ditemui berharap dapat pasukan dagang, yang datang ternyata pasukan perang. Udah, ibaratnya kan kepalang tanggung, ya. Maju mati, mundur hina. Akhirnya disitulah Nabi sempat galau. Nabi berdoa, minta sama Allah, itu pelajarannya, ya. Apalagi galau jangan banyak curhat di Facebook. Curhat itu sama Allah. Teteskan air matamu di atas sajadamu. Jangan kau teteskan air matamu di atas layar HP-mu. Kongslet, ya. Orang curhat di medsos. Punya masalah itu istiqoroh, minta sama Allah. Ya Allah. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa perkaraku ini menikah dengan fulan, sebutin namanya. Khairun li, baik untukku. Fiddini, dalam kehidupanku. Wa ma'ashi, kehidupanku. Wa akibatu amri, masa depanku. Fiddini, di dalam agamaku. Faqdirhuli, lihat, takdirkan aku mendapatkannya, ya Allah. Wa yassirhuli, mudahkan aku mendapatkan. Karena ada yang ditakdirkan tapi susah. Tsumma barik li fihi, setelah aku dapat berkahi aku, ya Allah, di dalamnya. Bagus banget tuh, minta ditakdirkan dapat, dipermudah caranya, dan kalau sudah dapat, minta. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Tapi jika engkau tahu, ya Allah, bahwa menikahku dengan perempuan ini, sebutin namanya. Syarunni, buruk untukku. Fiddini, di dalam kehidupanku. Wa ma'ashi, dan fiddini, di dalam agamaku. Wa ma'ashi, dan kehidupanku. Wa akibatu amri, dan masa depanku. Fasrifu anni, jauhkan dia dariku. Wasrifni anhu, jauhkan aku darinya. Wih, keren. Tsumma, berikan aku yang lebih baik darinya. Tsumma rudhini bihi, kemudian ridhokan aku mendapatkannya. Jadi artinya doa move on. Kalau emang dia nggak baik, nggak apa-apa, jauhkan aku dari dia, berikan aku yang lebih baik. Begitu. Doa pasrah. Jangan, ya Allah, jika memang dia jodohku, mudahkan aku mendapatkannya. Namun jika bukan jodohku, please jodohin sama aku, ya Allah. Itu namanya maksa. Ya, doa itu kayak tadi tuh, pasrah sama Allah. Ya, minta sama Allah. Di keheningan malam bermunajat. Orang tuh kadang-kadang ya susah disuruh tahajud. Kenapa? Susah ngejelasin nikmatnya makan jengkol kepada orang yang tidak pernah mau ngicipin jengkol. Jengkol tuh dimakan dulu baru ada rasanya. Ih bau, gelai gundul mus itu. Iya. Maka teman-teman yang berbahagia, yang benar bukan begitu, cicipi dulu. Dan tahajud juga begitu. Coba yang tahajud, berdoa minta sama Allah, ya Allah,
di manakah tulang rusukku yang hilang? Ya, ketemunya di tulang iga bakar ya. Minta sama Allah. Begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya teman-teman yang dimuliakan Allah, gambaran orang-orang yang baik, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya akhirnya memutuskan untuk tetap lanjut berperang demi menjaga izzah. Kemuliaan Islam ini namanya manajemen of kefifit. Tahu kefifit? Kepepet. Gimana nggak kepepet? Coba teman-teman ya. Ibaratnya kan udah kepalang tanggung nih. Mau ngapain? Loh, orang itu kadang-kadang muncul powernya itu pada saat dia udah nggak punya solusi lain. Loh, teman-teman mohon maaf ya. Ada orang naik kapal, gelombangnya kencang. Ada nenek-nenek di pinggir kapal terjatuh. Ini badainya dahsyat. Akhirnya nggak ada yang berani nolongin. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada pemuda yang jebur, peyur. Dengan begitu heroiknya dia tangkap neneknya, diangkat. Wih, orang bertepuk tangan. Yeay, pemberani, hero, begitu. Temennya datang, bro. Kamu kok berani betul? Itu nahkoda aja nggak berani nolongin loh. Ini badannya mengerikan. Kamu kok berani? Dia noleh ke belakang. Kurang ajar. Siapa dorong aku dari belakang? Ngerti? Kalau nggak didorong nggak berani. Itu namanya manajemen of kefifit. Iya. Loh, saya pertama kali disuruh khutbah Jumat nggak mau, takut. Pulang dari Yaman tuh takut. Akhirnya gara-gara apa waktu itu? Gara-gara saya pakai gamis, iya, pakai sorban, duduk depan mimbar. Pas khotibnya nggak datang, kurang ajar. Bapak penggantinya. Dipaksa maju ke depan. Waktu itu bawa kertas. Namanya grogi, kena kipas, tekipah kertasnya umai. Jatuh satu, ya. Jadi orang tuh kadang-kadang baru bisa pada saat dia terpaksa. Manajemen kepepet. Ya. Sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang berbahagia. Emang Anda kalau menikah ada sekolah kesuamian, ada sekolah keistrian, kebapaan, keibuan, gak ada. Tapi ternyata dikit demi dikit, ya akhirnya kita bisa belajar yang namanya learning by doing. Maka di sini keangkuhan pasukan iblis, pasukan Abu Sufyan. Jadi waktu itu teman-teman yang dimuliakan Allah, mereka pun setelah dengar kabar itu, mereka kalah, takut, berlarian, memanggil pasukan lain. Nah disitulah pasukan kafir Quraisy yang sesungguhnya tiba. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, disitulah akhirnya mereka mulai berperang. Dan waktu itu perang Badar ya, teman-teman bisa browsing film Risalah. Pernah nonton? Ar-Risalah. Itu ada bahasa Indonesianya, terjemahannya udah ada. Terkenal itu filmnya. Film Ar-Risalah itu menceritakan tentang kisah Nabi dari awal ya, sampai Nabi meninggal. Ada filmnya, film kuno, jadul. Tapi ya banyak bobot ilmu lah di dalamnya. Nabinya nggak kelihatan. Jadi kalau diajak ngomong, Nabi itu cuman bentuknya bentuk kayak layar gitu aja. Ya, di situ perang. Dan waktu itu, mohon maaf, Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib. Loh, ini perang pertama loh teman-teman. Ibaratnya ini baru babak promosi. Gak imbang. Ibaratnya Persiba lawan Chelsea. Ya kan? Yang menang siapa? Persiba lah. Persiba. Gak bisa. Chelsea-nya kan usia 5 tahun. Ya? Jadi teman-teman. U5 ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, disitulah dengan angkuhnya mereka akhirnya dibabas habis, dan umat Islam Masya Allah ya bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy dengan izin Allah. Makanya jangan suka biasa menganalogikakan sesuatu dengan logikamu yang begitu kecil. Banyak hal yang gak masuk akal tapi terjadi kalau Allah berkehendak. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Apa yang susah buat Allah?
Nggak ada bro. Bagi Allah semuanya mudah. Ya. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Ya, kalau Allah berkehendak, walaupun logika kita mengatakan tidak masuk akal. Nih teman-teman dengerin Ustaz. Ada seorang laki-laki, itu namanya Bapak Pleketut. Namanya siapa? Pleketut? Apalin ya? Nanti saya tanyain. Bapak siapa? Pak Pleketut. Pak Pleketut ini seorang seorang pengangguran. Dia kerja setiap kali daftar selalu ditolak. Istrinya marah-marah. Kamu nih mas, coba jadi suami itu yang benar kerjanya. Gak kasihan kah sama aku sama anakmu ini? Gitu bu ceritanya bu. Jadi suaminya kasihan juga kan. Ya udah deh, besok aku ada lamaran kerja, dipanggil wawancara. Kamu doain ya. Iya. Dia nggak mau menyanyiakan kesempatan. Datang ke rumah Kiai. Pak Kiai, saya ini mau daftar besok pagi lamaran kerja. Tolong Pak Kiai doain saya ya. Kata Pak Kiai, ya sudah Pleketut. Malam ini kamu tahajud, insya Allah Allah beri kemudahan. Ini beneran Pak Kiai, bener. Jadi saya betulan lolos nih, insya Allah. Tahajudlah Pleketut jam 2 malam. Ya, ketika jam 2 malam, bangun, tahajud sampai subuh. Subuh sholat berjamaah di masjid. Habis sholat berjamaah tidak mau tidur sampai syuruk. Selesai syuruk 2 rakaat, habis itu nggak mau tidur. Dia mandi, jogging, makan, sarapan, nyender tempat duduk, ketiduran. Bangun-bangun jam 8. Padahal tesnya jam 8. Wih, lompat dianya. Naik ke atas bis berharap perjalanan lancar, qadarullah, mogok, macet total, nggak bisa gerak. Macet total, nggak bisa gerak. Disitulah Pleketut terduduk begini. Ya Allah, hilang lagi sudah harapanku. Tapi karena bisnya udah jalan, gak mungkin juga dia muter kan, gak ada gunanya. Diikutin aja jalurnya. Ya, siapa tahu rezeki. Tetap datang walaupun udah tahu bakal ditolak. Di tengah perjalanan ada seorang kakek-kakek tua. Kakek-kakek yang sangat tua. Giginya saja tinggal 2. Loh ini kakek sunggah igap di mana? Di jendela. Sambil membawa burung kakak tua. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah akhirnya si kakek ini, teman-teman yang berbahagia, berdiri. Pak Pleketut duduk, panggil, Pak, Bapak duduk sini Gi. Bapak kasihan, Bapak udah tua. Jangan nak, itu hakmu nak. Gak apa-apa Pak. Bapaknya kagum, ya Allah nak kamu ini jadi orang baik banget, kan gitu kan. Kamu jadi orang baik banget, nak. Nah, mau kemana? Saya mau cerita yang tadi itu. Nggak jadi gara tahajud Pak. Ya sudah yang sabar nak ya. Iya Pak. Pas sampai di perusahaan, Pleketut turun, lari dia. Sudah nggak fokus sama bapak tua. Pak saya duluan Pak. Iya. Lari ke lantai ketiga tempat wawancara. Orang berjubel penuh. Duh Pak. Udah bubar kah? Bubar apaan? Belum dimulai. Loh, udah jam 10. Yang ngetes belum datang. Alhamdulillah ya Allah. Pleketut sujud syukur. Akhirnya duduk di tempat meja. Baru duduk ya, langsung mbak-mbak adminnya bilang, bapak-bapak mohon tenang. Kita akan mulai tes wawancara. Panggilan pertama kami panggil bapak. Kok tahu? Keren. Anda bisa menebak perasaan. Ini lucu. Saya gitu ini gini, apa sih? Jadi teman-teman, itu luar biasa. Dipanggil Pak Pleketut, dia bisa tahu lah. Enggak ada yang lain yang kenal. Silakan Pak, saya Mbak, iya. Buka pintu. Dengan mata berbinar-binar. Dengan jantung berdebar-debar. Dengan kaki bergetar-getar. Bagaikan halilintar yang menggelegar. Allahu Akbar. Cetar-cetar.
Terusin kalau bisa, aku kasih roti tiam ya. Jadi teman-teman kalian pikir gampang, susah. Jadi teman-teman yang berbahagia, disitulah akhirnya Pak Pleketut lemes badannya. Karena ternyata di depannya ada bapak yang tadi di bis tadi. Loh, bapak kok ada di sini pak? Aku yang punya perusahaan. Duh. Kalau bapak orang kaya ngapain bapak naik bis sama saya? Mobilku mogok gara-gara doamu tadi malam. Jadi ternyata sengaja tuh mobil dimogokin sama Allah biar terjadi interview VIP. Interview spesial. Ya, dan bisa ditebak, sudah pasti bisa ditebak teman-teman yang dimuliakan Allah. Ya, pastilah diterima. Sudah pasti diterima. Jadi teman-teman, bahkan Pleketut dijadikan sebagai manajer keuangan. Melihat amanahnya yang luar biasa. Itulah tadi yang Ustaz bilang, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, jika ia menghendaki maka dikatakan jadi, maka jadilah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama ya, dari pelajaran tentang hebatnya perang Badar. Saya juga melihat di sini teman-teman ada kesetiaan yang tiada tanding. Saya kagum melihat sahabat-sahabat Nabi. Pastinya pada saat itu dia berkata, udah Nabi jangan perang. Loh, 300 orang melawan 1000 orang loh mbak. Ya pastilah kalah lah. Tapi yang heran, waktu Nabi galau karena memikirkan keadaan umatnya, yang ada justru para pengikutnya itu yang mensupport Nabi. Udah Nabi kita perang aja. Jadi itulah Rasulullah gitu ya. Itu yang disebut dengan keyakinan. Jadi teman-teman kalau ada keyakinan, itu Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Makanya Allah berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana Allah pernah mengeluarkan kamu dari negaramu dengan kebenaran, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ini perang Badar. Bisanya ribut, udah nggak pengajian, ganggu lagi. Itu baik-baik aja kan? Nggak kelahi dia kan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah mengatakan, ya memang kamu nggak akan suka perang yang seperti ini, nggak masuk akal lah. Begitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang pada kebingungan, akhirnya Masya Allah para sahabat ya, waktu itu mereka sedang dalam kegalauan, dan akhirnya Nabi yang istikharah berdoa minta sama Allah, dan disitulah akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi, Bismillah, berperang, maju. Dan ini perang pertama loh ya, jadi ngeri waktu itu. Kata sahabat, maju, tak gentar, membela yang benar. Ini kok kayak lagu ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal ya teman-teman yang berbahagia, kejadian perang yang dahsyat, sehingga di suatu malam yang sunyi menyentuh jiwa, malam itu malam Jumat. Oh, 17 Ramadan Nabi Muhammad mendirikan sholat di bawah pepohonan. Ini detik-detik akhirnya ya. Sementara Allah menurunkan rasa kantuk kepada kaum muslimin, ya semuanya pada ngantuk, dan akhirnya mereka beristirahat. Dan waktu itu kaum muslimin sedang dalam kondisi cemas. Nabi mengangkat tangannya berdoa. Beliau berdoa, ini doa sempat terkenal ya. Ya Allah, jika engkau lamanya. Maksudnya kalau perang Badar ini sampai kalah, lo itu kan pasti akan ngedownin semangat. Bukan masalah perangnya,
Kalau sampai perang Badar kalah, berarti kan ini pembuktian bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu. Masa Nabi dan perang kalah sih? Jadi artinya waktu itu Nabi bilang, ya Allah kalau sampai kami kalah, fala tu'bad abada, maka engkau tidak akan disembah untuk selama-lamanya. Namun jika pasukan yang kecil ini engkau binasakan pada hari ini, engkau tidak akan disembah untuk selama-lamanya ya Allah. Jadi teman-teman, ini doa yang Masya Allah Nabi ulang-ulangi sampai kain selempang beliau itu terjatuh. Jadi beliau angkat tangan, ya Allah, jatuh. Nah, pada saat itulah kemudian Abu Bakar melihat, tak tega melihat Nabi menangis. Abu Bakar berkata, cukup Nabi, cukup, begitu. Ya, jadi teman-teman sama dengan seorang laki-laki menangis. Nambah istri. Terus ada, cukup Abi, cukup. Iya. Oh, kalau saya tuh orangnya tidak pakai pengajuan, langsung terbuka aja. Abi mau nikah lagi, Abi mau poligami, Abi mau kawin lagi Mi, kata istri. Terus, tapi syaratnya istri kedua harus lebih cantik daripada kamu. Terus kenapa Abi sampai saat ini belum menikah lagi? Hei, karena mencari yang lebih cantik dari kamu gak mungkin ada. Allah. Ini kejadian nyata loh ya di Indosiar. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu ya teman-teman, mengenai tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW, ini tentunya menjadi sebuah hikmah untuk kita bersama. Baik, jadi sebagai Nabi pun Nabi sempat galau ya. Nah, nanti bagaimana mukjizatnya itu nanti kita pelajari pada saat di kajian sesi 2 nanti insyaallah dengan izin Allah. Ini mohon maaf untuk bulan ini waktunya agak maju karena akhir bulan itu ada rencana mau safar ya, tapi tidak mengurangi semangat kita. Ya, alhamdulillah. Tapi hari ini saya kurang semangat karena tidak ada Ju. Ya. Tidak ada yang dibully. Baik, silakan buat teman-teman yang mau bertanya sebelum kami tutup, kami persilakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Abu-abu. Ada yang mau bertanya? Lima, 4, 3, 2, 1, 1,7. Saya mau tanya Ustaz, ini kan Allah kalau misalnya kita berbuat baik kan ada imbalan dari Allah gitu. Terus kalau misalnya kita berhasil membujuk orang yang nulis ke Islam, apakah itu ya Intinya apa gitu loh? Kalau misalnya kita ngajak orang nulis masuk login ke Islam, itu apakah kita bisa dapat pahala dari dia juga Ustaz? Ya, Nabi bersabda, "Man da'a ila khairin kana lahu mislu ujrati man tabi." Siapa mengajak orang pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang diajak.
Jadi misal contoh Anda mampu mengislamkan seseorang, aja gitu. Ngajak nonis, nogin, masuk. Udah mengislamkan orang begitu, maka Anda akan mendapatkan pahala. Gak usah ngajak Islam biasa pun, yang gak hijab jadi berhijab, yang gak sholat jadi sholat. Ya, teman-teman bagi itu pun dapat pahala. Terus berjalan, karena itu amal jariah Anda. Selama kebaikan itu tetap dia kerjakan, apalagi nanti dia menularkan lagi ke orang lain. Lebih ngeri lagi. Begitu ya, jadi kami mempertegas kembali bahwa yang namanya orang yang mampu mengajak orang pada kebaikan, kana lahu mislu ujrati man tabi, mendapatkan pahala seperti orang yang diajak tanpa mengurangi pahala orang yang diajak. Ya, jadi pahala tetap utuh. Ini namanya copy paste, bukan cut paste. Begitu. Baik. Teman-teman yang berbahagia, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, kita udah temukan, kita udah dapatkan pahalanya. Iya, Anda udah mengislamkan Jo? Udah selesai. Baiklah, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin amdan yuafi ni'amahu ya rabbana lakal hamdu kama ya li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur urubana wa nawwir kurubana wa waghfir dhunubana waj'alna minat tawwabin minat tawwabin al-maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman. La tad'an illa ghafarta wa la ayban wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farajta rabbana ya sana wa fi sanata qina adzaban nar. Wa sallallahu Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.